Ba'da hayatil qalbi bi nuri tauhid wa mulazamati asma'i tauhid bi lisani sirri bi ghairi hurufin wala sautin. Nah, setelah dia ini melazimkan, mendawamkan zikir-zikir tauhid yang akhirnya menjadi menjadi tabiat, menjadi kebiasaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi zikirnya itu tidak lagi merupakan suara ataupun huruf. Begitu kan pernah ana bahas di di dalam kitab Syarah Ratibul Hajjat, bahwasanya Hujjatul Islam rahimahullah taala adzikru ala arba'i maratib. Yang namanya berzikir itu ada 4 martabat, ada 4 tingkatan. Al-ula dzikrul lisani faqat. Yang pertama itu zikir dengan lisannya aja. Gitu. Yang kedua, dzikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Dia ini lisannya berzikir dan hatinya dipaksa untuk berzikir. Jadi kalau misalnya dia berzikir nih, selama ini orang zikir dengan lisannya aja, la ilaha illallah, di lidah la ilaha illallah, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya nggak ada kehudurannya, nggak ada hadirnya. Nah ini kan kayak beok jadinya. Coba beok kalau diajarin la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia baca itu. Gitu. Nah kita jangan jadi yang begitu tuh. Nah yang kedua, dzikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Lisannya berzikir dan hatinya pun dipaksa untuk berzikir, dilatih untuk berzikir. Jadi ketika lidahnya itu bilang la ilaha illallah, di hatinya pun dia bilang la ilaha illallah, itu dipaksa dulu. Awal-awal pelajarannya, pelaksanaannya, prakteknya ya seperti itu. Jadi la ilaha illallah, di dalam hati juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begitu. Dipaksa. Nah, yang ketiga ats-tsalitsa dzikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takallum. Yang ketiga ini hatinya sudah berzikir secara terbiasa. Wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takallum. Dan hadir itu hati ketika lisan yang berzikir, hatinya sudah berzikir juga tanpa dipaksa lagi. Sudah otomatis gitu. Berkesinambungan, di lisan berzikir, hatinya pun berzikir. Itu martabat yang ketiga. Yang keempat, istilahul madhkur 'alal qalb. Nah, yang keempat ini menguasai itu yang disebut, menguasai itu yang dizikirkan di dalam hati, wa istighraqu bihi, dan tenggelam ini di dalam yang dizikirkan. Jadi yang berzikir ini tenggelam dengan apa? Dengan yang dizikirkan gitu. Nah ini dahsyat ini. Nah dari situ baru tuh timbul, ya kan, hurufun bi ghairi hurufin wala sautin, yang namanya berzikir tanpa huruf ataupun suara.